Masyarakat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat digemparkan dengan kabar memilukan sebuah tragedi bangunan musola ambruk. Pasalnya insiden sebuah musola milik Majelis Taklim As-Sohibiyah yang ambruk itu menelan korban jiwa. Peristiwa itu terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 7 September tahun 2025, pagi. Dikutip dari Tribun Bogor, peristiwa nahas itu terjadi ketika warga tengah melakukan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan video yang diterima, tampak warga berkerubung untuk menolong seorang wanita yang menjadi korban. Bahkan, ada seorang perempuan paruh baya terluka parah di bagian kepala akibat tragedi tersebut. Sementara warga lainnya meminta bantuan kepada perangkat desa agar membawakan ambulans. "Oh ya Allah, ini tolong panggil ambulans desa, BIK itu," kata warga lainnya. Sementara, Komandan Distrik Militer, Dandim 0612 Kabupaten Bogor, Letkol Ifhenggar Triwahono, menuturkan dugaan penyebab musola tersebut ambruk karena tidak mampu menahan beban dari warga yang berada di dalamnya. Ambruknya bangunan Majelis As-Sohibiyah akibat tidak mampu menahan jemaah pada acara Maulidan, ujarnya. Hal itu juga diamini oleh Kapolsek Ciomas, Kompol Iwan Wahyudi, yang menyebut kejadian itu karena kehadiran warga yang berkali-kali lipat dari biasanya. Iwan mengungkapkan biasanya musola tersebut hanya diisi oleh puluhan orang. Namun, saat kegiatan Maulidan, ada ratusan warga yang hadir. Akhirnya, diduga bangunan tidak mampu menahan beratnya beban warga yang hadir. Biasanya di situ sering diadakan pengajian tapi jumlah jemaahnya hanya 30 orang. Tapi karena sekarang lagi Maulidan, jemaahnya banyak 120-150 orang, gak tahan, bangunan, jadi dari lantai 2 ambruk ke bawah, katanya. Terpisah, Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani menuturkan insiden ini mengakibatkan 3 orang tewas. Para korban, katanya, sempat dirawat di rumah sakit yang berbeda. Korban meninggal dunia Ibu Irni di RS Medika Dramaga, Ibu Wulan di RSPMI Kota Bogor, dan Ibu Yati di RSUD Kota Bogor, ujarnya. Di sisi lain, Letkol Henggar mengungkapkan ada 31 orang luka akibat insiden ini. Dia sebelumnya sempat menuturkan bahwa korban tewas berjumlah 2 orang. Sampai saat ini yang sudah terdata kurang lebih 31 orang yang sudah dievakuasi ke RSUD Kota Bogor, 2 orang dinyatakan meninggal, bebernya. Sementara, Dirut RSUD Bogor, Ilham Haidir, menuturkan ada bayi yang turut menjadi korban dan dalam kondisi kritis. Ada satu anak kecil dengan cedera kepala berat, usianya 2,5 tahun. Saat ini kondisinya kritis dan sedang menunggu asesmen dari tim bedah saraf, apakah akan ditangani di sini atau dirujuk ke rumah sakit lain, katanya. Salah satu korban luka bernama Nyai, 48, menuturkan musola yang ambruk itu baru sebulan dibangun. Dia mengatakan sebelum ambruk, dirinya merasakan bangunan bergetar. Kejadiannya cepat, tiba-tiba bangunan ngegetar, terus kita semua ambruk ke bawah, ucap Nyai. Akibat insiden ini, Nyai menderita patah tulang kaki kanan. Kesaksian serupa juga disampaikan korban lain, Koyah, 65. Dia mengatakan ada suara gemuruh sebelum ambruknya musola. Bahkan, kegiatan Maulidan baru dimulai saat insiden itu terjadi. Baru mulai pengajian, terus marhabanan. Tiba-tiba ada suara krek-krek, terus bruk, ujar Koyah. Sementara, anak Koyah, Iqbar, bangunan Majelis Taklim itu ambruk akibat tiang penahanan yang hancur. Menurutnya, tiang tersebut terkikis akibat aliran air di bawahnya. Di bawahnya kan mata air, tiang corannya hancur, bangunan di atasnya ambruk ke bawah, kata Iqbar. Lalu, korban lainnya bernama Is, 35, mengatakan saat peristiwa terjadi, tidak ada warga yang bisa melarikan diri karena kejadian yang begitu cepat. Tiba-tiba aja, enggak ada kret-kretek, langsung ambruk aja gitu. Pas kejadian ya udah ngebleng aja, adalah teriakan ibu-ibu, ada pada zikir gitu, ujarnya. Meski selamat dalam insiden ini, Is mengalami luka pada bagian tangan kanan dan bibirnya akibat terkena puing reruntuhan. Is mengatakan, tangan kanan telah mendapatkan perawatan dan harus menggunakan gips serta perban. Saya pas duduk di pintu, ikut ke bawah, terbawa reruntuhan,
Cuma saya langsung bangun aja, saya masih enggak kerasakan nyari bantuan ke depan. Ini patah tangan sama bibir, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.